Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 12 Maret 2002, saat ini bersama-sama saya Lazarus, saat ini di dalam gerakan membaca Alkitab rutin GSJA Penil Surabaya dan juga GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Saya terberkati dan dari sini saya juga begitu banyak belajar dan selalu diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau baca di dalam Amsal Soleman ya, ayat 22 ya, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Perikopnya Amsal orang bijak. Begini bunyi firman Tuhan, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Ayat yang ke-18, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di situ dikatakanlah ayat yang ke-17 bicara tentang pasanglah telingamu. Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu keseriusan, ada sesuatu kesungguhan di mana Amsal Soleman ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kepada kita untuk memasang telinga kita, berarti menunjukkan adanya harus ada keseriusan, ada kesungguhan ya Bapak Ibu Saudara untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui kita membaca akan firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Disitulah kita akan mendapatkan pengetahuan. Di situ kita akan mendapatkan hikmat. Dengan hikmat Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan terjatuh. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita sudah mengerti mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengerti di mana di situ dikatakan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Ada beberapa contoh Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bijak yang kita mau ambil salah satu contohnya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini juga mungkin bagi anak-anak muda, salah satu contohnya juga sebagai kita sebagai orang tua harus meneladani hal ini. Bapak Ibu Saudara bisa buka di dalam Amsal pasal 1. Ya, Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Ini adalah salah satu contoh orang-orang bijak di sekeliling kita. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita anak-anak muda, di saat orang tua kita memberikan satu nasihat yang benar. Ya, di saat orang tua memberikan perhatian buat kita. Ini salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semakin hari kita mengerti Bapak Ibu Saudara dengan nasihat orang tua kepada kita. Supaya apa? Kita semakin hari mengerti supaya tidak terjatuh Bapak Ibu Saudara. Ini adalah salah satu contoh orang-orang yang bijak yang ada di sekeliling kita. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Iya Bapak Ibu Saudara. Nah, begitu juga kita mungkin sebagai orang tua Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dengan orang-orang yang bijak dalam sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Mulai hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan siapkan, supaya ada nasihat-nasihat kita, supaya waktu kita mendidik anak kita, ya, memberikan satu nasihat kepada anak kita, itu betul Bapak Ibu Saudara. Karena di situ kalau kita mau kembali di dalam Amsal yang kembali tadi Bapak Ibu Saudara, di Amsal yang di 22-nya Bapak Ibu Saudara, yang ayat yang ke-18-nya di situ dikatakan, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu. Kalau kita selalu mendengarkan nasihat orang-orang bijak, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sering-sering Bapak Ibu Saudara, itu akan kita simpan dalam hati kita dan itu menyenangkan buat kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sewaktu kita menyampaikan, perkataan kita penuh dengan nasihat, penuh dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, bagaimana kita mau menasihati orang lain? Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memberikan teladan orang lain kalau kita sendiri tidak mau mendengarkan
nasihat, kalau kita tidak mau mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui gemar, melalui kita ibadah, ya, juga terlebih kita juga daripada membaca kebenaran firman Tuhan. Di situ begitu banyak amsal-amsal dan begitu banyak nasihat-nasihat kita, pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa ketahui. Sehingga apa yang kita omongkan, pikiran kita seperti pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengejar hikmat ini, Bapak Ibu Saudara, mengejar pengetahuan amsal-amsal ini harus dengan kesungguhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara buka di dalam Amsal 2, ya Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 2 ayat 2. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan ya, nah, perhatikan sampai ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, Bapak Ibu Saudara. Kita ketahui kita ini adalah manusia. Kadang-kadang manusia bebal dalam diri kita, ya. Kadang-kadang kita ini masih berlaku bodoh. Oleh sebab itu dibutuhkan kepandaian. Oleh sebab itu dibutuhkan hikmat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan hikmat dengan sungguh-sungguh, hikmat daripada Tuhan. Nah, ayat ketiga, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini di masa-masa yang begitu sulit saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya, begitu berupa, ya Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh mencari kebenaran akan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendapatkan pengertian-pengertian supaya kita tidak gagal, Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini penting. Salah satu contoh, Bapak Ibu Saudara, yang saya sharekan sedikit beberapa hari yang lalu. Teman saya ngomong sama saya, aduh Lazarus, saya menyesal, coba dulu saya menuruti apa yang kamu sampaikan, aku mungkin sampai saat ini nggak akan gagal dalam usahaku. Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena kesombongan saya. Ya, di saat saya menasihati rekan tim usaha saya, dia tidak mengikuti apa yang saya beritahukan, akhirnya dalam usahanya gagal total, Bapak Ibu Saudara. Dia loss begitu luar biasa. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, saya bisa mengerti di mana kalau kita sering mencari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita diberikan hikmat. Ya, kita diberikan sesuatu oleh kuasa Roh Kudus untuk supaya kita tidak dalam menjalani hidup ini tidak sampai terjatuh, Bapak Ibu Saudara. Hikmat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah salah satu peta kita, ya, supaya kita ini menjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di masa-masa yang sukar ini, mencari hikmat dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lelah, ya, jangan bosan, kita terus-menerus untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara lagi, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang hikmat ini begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sungguh lagi di masa-masa yang sukar ini mencari hikmat dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lelah, ya, jangan bosan, kita terus-menerus untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara lagi, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang hikmat ini begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa buka di Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-25. Begitu pentingnya hikmat ini, Bapak Ibu Saudara. Begitu pentingnya kita menerima nasihat-nasihat akan kebenaran sesuai kebenaran firman Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, saya bacakan di Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-25 dikatakan, aku tujukan perhatianku, ya, memahami, ya, aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ ada penekanan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan jemu-jemu, ya. Kalau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ini menjadi kehausan kita. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak akan jadi bodoh. Nih perhatikan, dan kesimpulan, ya, memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan,
serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebelan itu kegilaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tahu diri kita fasik? Bagaimana diri kita ini bodoh? Bagaimana diri kita ini bebal, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak pernah memahami, kita tidak pernah menyelidiki, kita tidak mencari hikmat akan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita tidak akan bisa menikmati damai sejahtera. Kita tidak bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari lebih antusias lagi melalui gemar ini, Bapak Ibu Saudara, gerakan membaca Alkitab rutin. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mencari hikmat kebenaran firman Tuhan, nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga jalan kita tidak menjadi orang yang fasik. Kita tidak menjadi bodoh, Bapak Ibu Saudara, ya, dan kita tidak menjadi bebal, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu kebenaran yang sesungguhnya, kita tahu nasihat-nasihat yang benar dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan keluarga kita semuanya boleh mengenal akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena bibir mulut kita saat ini bukan untuk digunakan untuk menggosip, tetapi untuk menjadi berkat, menasihati orang lain sesuai kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap saya mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat kasih setia yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami percaya Engkau menyertai kami. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami. Tuhan, tolong berikan kami hati untuk selalu mencari hikmat bijaksanaan-Mu Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebijaksanaan Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, biarlah kehidupan kami semakin sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan, supaya kami tidak menjadi bodoh, supaya kami tidak menjadi orang fasik, supaya kami tidak menjadi orang yang bebal Tuhan. Tuhan, berikan hati kami untuk keseriusan untuk mencari-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan buat kami. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Amin.